Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdibik Abu Qawim, NIM 230507244045 dari kelas Teknik Sipil B angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul pengaplikasian pondasi terhadap bangunan bertingkat pada kondisi tanah lempung. Yang pertama adalah latar belakang. Secara umum, pondasi merupakan struktur bangunan yang letaknya di bagian paling bawah dan berguna untuk menopang beban seluruh struktur bangunan. Sebagai bagian dari struktur paling bawah, pondasi merupakan salah satu bagian utama dalam menopang bangunan di atasnya. Pondasi bangunan adalah konstruksi yang terpenting pada suatu bangunan, karena pondasi berfungsi sebagai penahan seluruh beban yang berada di atasnya dan gaya-gaya dari luar. Pondasi merupakan bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan beban menuju lapisan tanah pendukung di bawahnya. Dari penjelasan pondasi tersebut, zaman semakin berkembang dan banyak model atau jenis pondasi yang bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Antara lain adalah pondasi batu kali, pondasi tiang, pancang, dan pondasi board pile. Dari macam-macam pondasi tersebut memiliki fungsi masing-masing. Tujuan penulisan ini adalah untuk bagaimana cara pengaplikasian pondasi pada rumah bertingkat dengan disesuaikannya kondisi tanah. Untuk bagaimana kita mengaplikasikan pondasi ini dapat dengan berbagai pilihan pondasi. Dalam kasus ini saya sebagai penulis akan menggunakan pondasi yang cocok untuk struktur tanah lempung, untuk kondisi pada tanah lempung, dikarenakan yang kita bahas kali ini adalah pengaplikasian pondasi pada tanah lempung. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, mengidentifikasi jenis pondasi yang paling sesuai dengan kondisi tanah lempung. Yang kedua, menjabarkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan tanah lempung tidak dapat digunakan dengan sembarang pondasi. Lalu tujuan penelitian, pertama, mengidentifikasi jenis pondasi yang paling sesuai dengan kondisi tanah lempung. Yang kedua, menjabarkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan tanah lempung tidak dapat digunakan dengan sembarang pondasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memastikan bahwa bangunan bertingkat pada tanah lempung memiliki pondasi yang aman dan stabil, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan struktural, kecelakaan, atau bahaya bagi penghuni. Yang kedua, memberikan penjelasan agar pembaca tidak asal memilih pondasi yang ingin dipasang pada kondisi tanah lempung. Batasan istilah. Agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian mengenai pengaplikasian pondasi terhadap bangunan bertingkat pada kondisi tanah lempung. Batasan istilah yang pertama adalah penjelasan dari pondasi, lalu yang kedua penjelasan dari jenis-jenis pondasi, dan yang ketiga adalah penjelasan kondisi pada tanah lempung. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka dibagi menjadi dua, yaitu penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung permasalahan terhadap apa yang akan dibahas, peneliti berusaha mencari maupun melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu, prior research, yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Dalam hasil penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebagai acuan dalam menentukan tindakan lanjut sebagai pertimbangan penelitian. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, pondasi. Yang pertama, pondasi. Menurut Sarjono 1998, pondasi adalah salah satu dari konstruksi bangunan yang terletak di bagian bawah sebuah konstruksi. Pondasi mempunyai peran penting terhadap sebuah bangunan, di mana pondasi menanggung semua beban konstruksi bagian atas ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya. Ini penjelasan sedikit saja. Saya menjelaskan sedikit saja. Yang kedua adalah tanah. Tanah yang masih berada di tempat asalnya disebut tanah residual
dan yang sudah berpindah disebut tanah terangkut. Ardiatmo 2010. Tanah digolongkan dalam beberapa bagian, yaitu sebentar. Tanah digolongkan dalam beberapa bagian, yaitu golongan batu kerikil dan pasir, dikenal sebagai kelas bahan-bahan yang berbutir kasar atau bahan-bahan yang tidak kohesif. Sedangkan golongan lanau dan lempung dikenal sebagai kelas bahan yang berbutir halus atau bahan yang kohesif. Selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu ada jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pertama, jenis penelitian. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang fokus pada pengamatan mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Karena itu, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif, yaitu menurut Mukhtar 2013-10, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Selanjutnya, sumber data dan data penelitian. Yang pertama adalah data primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dari pengamatan langsung dari narasumber atau tidak melalui perantara atau diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu langsung menjelaskan pertanyaan kepada responden tentang variabel yang diteliti dan hasil wawancara menurut Rosati tahun 2004. Yang kedua adalah data sekunder. Menurut Sugiono 2012-62 adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang didapat dari sumber data lain. Sumber tersebut dari keputusan, arsip atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, A. Observasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena yang berkaitan dengan pengaplikasian fondasi terhadap bangunan bertingkat pada kondisi tanah lempung. Yang kedua adalah B. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk menambah data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau bentuk arsip dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari yang pertama yaitu analisis data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat verifikasi atau penarikan kesimpulan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.